Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Dumateng kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah ingkang sekitaran dono mulya, jamaah Habibul Huda, jamaah Trisula, jamaah Kauman Dono Mulyo, jamaah Al-Falah Perapatan, ugi jamaah lintunipun ingkang saged menyimak video punika ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari yang ke-13 ini dari bulan Ramadan ini, kami sedikit akan menyambung dari faidah-faidah puasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Walis shaumi fawaidu katsiratun ukhar. Walis shaumi lan iku tetep kedue poso, fawaidu utawi ana pira-pira faidah katsiratun kang akeh, ukhar kang liya, kang weneh. Jadi selain faedah-faedah yang sudah kami bahas sebelumnya, yang antara lain dibelenggunya setan, dibukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka, dan lain sebagainya. Kemudian kasih hatil adhani kaya dene sihate ati, sihate batin. Jadi bagi orang-orang yang puasa itu mengobati hatinya, mengobati batinnya, menyehatkan hatinya dan menyehatkan batinnya. Wassalamatil abdani, dan juga yang kedua itu selamatnya badan, sehatnya badan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka akan sehat. Sumu podo poso sapa sira kabeh, tasihu mongko bakal podo sehat sapa sira. Akhrajahu Ibnu Sina wa Abu Nuaim kilahuma fit Tibbin Nabawi. At-Tabrani an Abi Hurairah. Di urutannya hadis, jadi diriwayatkan oleh Ibnu Sina dan juga Abu Nuaim dalam kitab Tibbin Nabawi, dan juga diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya sedikit kami uraikan, kami sampaikan tentang orang-orang yang tidak berpuasa atau yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang sakit dan musafir. Orang yang sakit dan orang yang berpergian jauh melebihi batas qashar, yakni sekitar 90 km, atau kebiasaan dalam mabadi fikih disebutkan 88,5 km, atau dalam fikih wadih itu ada 88 km atau 90 km. Boleh tidak berpuasa, namun wajib mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Sebagaimana dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ini artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, mokel, moka, ini bahasanya, enek motel, enek mokel, enek moka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Al-Baqarah ayat 185. Ini bagi orang-orang yang menjalankan
melakukan perjalanan yang lebih dari 90 km. Jadi bukan kok keluar desa kemudian dikatakan perjalanan, itu enggak. Jadi perjalanan ini harus mencapai 90 km. Kalau kurang dari itu tidak diperbolehkan moka atau motel atau mokel. Kemudian sementara bagi orang yang sangat tua atau yang sedang sakit parah, harapan sembuh itu tipis. Kalaupun itu sakitnya memang biasa tapi moro-moro mati, gampangannya seperti itu. Atau orang yang benar-benar sakit parah, sembuhnya itu agak sulit, maka harus mengganti puasanya itu dengan membayar fidyah. Jadi keluarganya, ahli warisnya atau orang-orang terdekatnya itu membayarkan fidyah dari jumlah hari yang ditinggalkan dari puasa itu tadi. Qala Ibnu Abbas wa khassali Syekhul Kabir ayyuftira wa yut'imu an kulli yaumin ayyuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qadha alaihi. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan rukhasa, diringankan, ya. Orang-orang yang sangat tua boleh tidak puasa namun membayar fidyah setiap hari untuk orang miskin tanpa qadha. Jadi sebenarnya kaifiyahnya atau caranya membayar fidyah bagi orang-orang yang tua atau orang yang sakit keras itu seharusnya setiap hari dibayarkan. Jadi setiap hari membayar dari mengganti puasa itu. Tiap hari itu 1 mud. 1 mud itu kita gunakan kilo sekarang. Kita hitung buat seperti beras premium sekelasnya, beras IR64 dan sejenisnya, itu kita bulatkan menjadi 7 on. Ya, 7 kali 4, ya sekitar 7 on itu, kurang sedikit. Soalnya kalau 6,5 6 kali 2 kurang, 6,5 itu kurang. Jadi 7 on dibulatkan kalau tiap hari itu 7 on beras. Soalnya beras sekarang itu kecil-kecil bentuknya, apalagi yang beras premium itu kecil, sangat kecil. Ada yang kecil-kecil memanjang. Nah itu kalau dari timbangannya, kalau ditakar dari timbangannya itu pasti lebih berat, lebih berat. Nah maka kalau kita mengambil patokan 1 zakat fitrah sekarang dengan 2,5 itu masih sangat jauh. Itu kalau 2,5 bisa dicari takarannya itu sekitar beras cisadani atau beras sedani, biyen beras sedani itu 2,5 itu pas betul, ya, ditakar itu pas. Tapi kalau beras sekarang itu kurang kalau 2,5. Jadi mohon diteliti lagi oleh kawan-kawan yang ahli tentang zakat, karena kalau sekarang masih mengatakan zakat itu 2,5 cukup, nah, zakat 2,5 itu masih kurang, jadi masih kurang. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian diterangkan innallaha wada'a 'anil musafir shauma wa syatras sholati wa 'anil hubla wal murdi'i, rawahu Ahmad. Dalam sebuah hadis diterangkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan bagi musafir dalam puasa dan sholat qashar, serta bagi wanita hamil dan menyusui untuk tidak puasa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di dalam hadis ini jelas diterangkan bagi orang yang musafir atau melakukan perjalanan yang lebih dari 90 km tadi jaraknya, itu boleh qashar, dalam sholat boleh qashar, dalam puasa boleh tidak puasa. Artinya boleh motel, boleh mokel, boleh moka.
oleh ora poso. Namun kalau badannya mampu, lebih baik puasa saja. Kenapa? Karena lelah, haus, dan juga lapar kita ketika di dalam bulan puasa itu tidak sama pahalanya dengan puasa atau ngijoli poso tadi di luar bulan Ramadan. Nah, bulannya ini loh, waktunya ini loh yang nggak sama dengan waktu yang lain. Nah, kalau mampu, kenapa enggak? Kalau mampu puasa, harus lebih baik puasa. Itu bagi kita sendiri. Tapi kalau panas banget, panas dengan sangat terik, perjalanan di naik bis dan seterusnya itu, ya nggak puasa nggak apa-apa, boleh tidak puasa. Kemudian wanita hamil dan menyusui. Waqala Syafi'iyatu wal Hanabilatu alaihimal qadha'u wal fidyatu idza khafata 'alal waladi li'annahu fitrun. In tafa'a bihi syakhsani wa in khafata 'ala anfusihima faqat fa 'alaihimal qadha'u faqat. Musnad Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah dan Hambali, mazhab Hambali mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui hukumnya diperinci. Keduanya wajib qadha dan membayar fidyah jika keduanya tidak berpuasa itu karena mengkhawatirkan pada kondisi anaknya. Titik dulu, koma. Jadi kalau ibu hamil dan menyusui itu tidak puasa di bulan Ramadan karena mengkhawatirkan anaknya, kondisi anaknya yang disusui ataupun yang dalam kandungan, ya, maka si ibu tadi di luar bulan Ramadan wajib qadha puasa plus membayar fidyah, ya, tambah membayar fidyah, wajib qadha puasa dan membayar fidyah. Itu kalau yang dikhawatirkan anaknya. Nah, kami teruskan. Jika keduanya tidak berpuasa karena mengkhawatirkan pada sebab ini bentuk meninggalkan puasa yang dinikmati oleh ibunya, ibu dan anaknya. Nah, ini alasannya di situ. Sebab tidak puasa ini, meninggalkan puasa ini yang menikmati adalah ibu dan anaknya. Jika ibu hamil dan menyusui hanya mengkhawatirkan pada kondisi mereka sendiri, si ibu tadi awake ora kuat, sing hamil ataupun penyusui tadi awake nggak kuat, ya, maka mereka hanya wajib qadha tanpa bayar fidyah. Wes, jelas? Jadi bagi orang yang bermadzhab Syafi'i dan juga bermadzhab Hambali, itu tidak ada ibu hamil atau menyusui yang hanya membayar fidyah tok, enggak qadha, enggak ada. Ya, yang ada itu qadha puasa tok, tidak membayar fidyah bila yang tidak mampu itu si ibu tadi, awake lemes. Nah, begitu. Jadi kalau yang hanya membayar fidyah tok itu yang jempo, manula, dan orang yang sakit parah itu baru hanya membayar fidyah tok. Ya, bayar fidyah tok, nggak wajib qadha, nggak wajib. Kalaupun toh si orang tua tadi kok di luar waktu Ramadan kemudian aku kok kuat poso, tak poso ngodok poso aku, ora apa-apa, malah ndak apa-apa kalau memang mampu. Itu kalau manula, ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.